Halo Sobat Manajemen, balik lagi di Senada. Satu nada, satu cerita. Kali ini kita kedatangan tamu dari divisi keagamaan. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Fitria Rahmanovianti dari divisi Kominfo. Aku Gia dari divisi Kominfo. Oke, di sini kita kedatangan dari keagamaan yaitu Kadif dan Wakadif dari divisi keagamaan. Boleh perkenalan kakak-kakak? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kusarika. Di sini saya sebagai kepala divisi dari divisi keagamaan. Ya, aku perkenalkan nama aku Andika Dista Mangguda. Di sini aku sebagai wakil kepala divisi keagamaan. Oke, gimana nih kabar hari ini? Kabarnya gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Aman. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja? Kalau aku sendiri sih karena masih libur semester ya, mungkin masih sibuk-sibuk. Ya istirahat di rumah ya terkadang gitu. Terus ya ngelakuin aktivitas-aktivitas yang kayak olahraga ringan-ringan lah di rumah gitu. Kalau Desta? Kalau aku sih ya kayak ya itu kan dari keagamaan kan ada proker-proker kan. Itu kita kayak rapat apa buat proker, terus juga kayak apa ya buat persiapan prokernya itu apa aja sih gitu. Ya, itu paling kegiatan selama ini kita itu paling mempersiapkan buat proker ke depan. Oke. Rapatnya itu bahas tentang proker apa aja sih, Mas Desa? Mas Desa. Untuk kali ini tuh ada proker Cahaya TPQ. Untuk prokernya itu kayak kita itu mengajar di TPQ buat kayak mengajarkan kayak keagamaan, itu juga baca-baca Al-Quran gitu. Ngomongin soal proker nih, di divisi keagamaan tuh ada proker apa aja sih? Untuk di keagamaan itu sendiri itu ada 4 proker. Yang pertama itu ada Time of Hadis yang diselenggarakan itu di setiap hari Jumat. Terus juga yang kedua itu ada gerakan cinta masjid yang dimana itu proker ini itu kayak dari keagamaan itu bersih-bersih setiap apa ya buat TPQ di sekitar UMP. Untuk yang ketiga ada Cahaya TPQ. Cahaya TPQ di sini tuh kayak kita mengajarkan ke anak-anak TPQ buat kayak belajar Al-Quran, terus membaca Al-Quran juga gitu. Terus yang terakhir itu ada Ikram, IMM Ikram, yang dimana proker ini tuh kayak buat para internal kayak buka bersama gitu. Oke. Yang TPQ nih, pelaksanaannya tuh kapan? Untuk yang gerakan cinta masjid ya, Yang TPQ. atau TPQ, TPQ generasi Cahaya TPQ itu nanti insya Allah kita akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020. Oke. Itu di TPQ mana nih? Udah ada gambaran belum? Untuk TPQ-nya sendiri kita kemarin sudah survei dan konfirmasi kepada pihak TPQ di TPQ Jami Salahuddin Al Ayyubi. Itu di mana ya, Mas? Buat alamatnya itu di Arca Minang. Oh, Arca. Ya, dekat sama UMP gitu. Oke. Nah, kalau generasi Cahaya TPQ kan berarti ngajar anak kecil ya? Iya. Itu ada solusi nggak sih? Biasanya kan anak kecil lari-lari sana sini tantrum gitu, ada solusi nggak dari sekarang? Nggak bisa fokus nih biasanya. Ya mungkin buat solusi ya karena kita nanti ngajar ke anak-anak TPQ, mungkin yang tadi udah dibilang kan kadang buat anak-anak TPQ-nya kan ada yang udah SD, TK atau mungkin yang masih belajar ngaji kayak PAUD lah ya sama orang tuanya di TPQ itu sendiri. Mungkin dari kita nanti lebih ke apa ya melakukan pendekatan gitu, apa ya mungkin dengan bahasa yang lembut, dengan ya apa sih kita membawa cara generasi Cahaya TPQ ini dengan gembira, bukan apa ya yang apa sih formal-formal banget gitu, biar si anak-anak TPQ-nya bisa happy gitu, nggak sepanang buat acaranya. Selain ngaji, nanti bakal ada acara apa lagi di sini? Untuk pastinya sih nggak cuma ngaji ya, itu kayak ada kegiatan kayak games biar kayak
dari anak-anaknya itu nggak kayak boring loh, cuma ngaji aja. Nah di situ kita kayak adain games buat para anak-anak. Nah itu nanti ada kayak hadiah seperti jajan gitu. Oke. Terus tadi ada proker HMM Ikram. Ikram. Iya. Itu berarti dilaksanainnya pas bulan puasa. Ya, betul. Itu tuh rangkaian acaranya tuh gimana gitu? Dari kalian eh ada ide baru di acaranya atau gimana gitu? Ya, buat program kerja HMM Ikram ini nanti insya Allah dilaksanakan sekitar bulan Maret ya, mengikut dari timeline kita. Buat apa ya? Mungkin nanti ada kejutan ya buat internal HMS Management juga, dan nanti dari divisi keagamaan juga mengundang anak magang dari HMS Management itu. Nanti juga buat acaranya kita akan dilaksanakan di luar, jadi tidak di kampus itu, biar kita ada suasana baru gitu ya. Kalau periode kemarin kan ada dosen yang diundang ya. Iya. Untuk kali ini tuh ada nggak sih? Atau nggak diadain atau dari orang luar gitu, bukan dosen? Buat rencana itu mungkin dari divisi keagamaan itu belum Belum ada gambaran. belum ada gambaran nantinya apakah kita akan mengundang lagi dari salah satu dosen sebagai mungkin sesi kayak ceramahnya sebelum kita memasuki buka bersama, ataupun nanti kalau misalkan nanti ada usul dari pihak-pihak panitia yang ikut serta, nanti bisa jadi kalau misalkan ada saran buat dari eksternal ya bisa gitu. Oke. Nah tadi kan ada proker gerakan cinta masjid. Itu tuh ada nggak sih rencana khusus buat teman-teman gitu, buat kayak ikutan peduli sama masjid? Ya, buat rencananya nanti sebenarnya terkait dengan program kerja gerakan cinta masjid ini kan dari divisi keagamaan juga dibantu dengan Kominfo melalui media kan, itu bisa menjadi sebuah pelajaran juga atau pengetahuan buat anak-anak muda bahwa ya kita juga memiliki seperti tanggung jawab atau keikutsertaan terkait dengan kebersihan lingkungan masjid agar nyaman buat ibadah juga gitu sih. Pernah ngalamin kejadian lucu nggak waktu proker itu? Buat kemarin pelaksanaan kan kita di bulan November ya. Buat hal lucunya sih ya nggak ada. Cuma kita emang awalnya ya seru sih. Maksudnya dalam artian pada saat program kita bersih-bersih, terus ya seru-seruan bareng lah. Ya, maksudnya nggak yang bersih-bersih aja. Terus kita juga sedikit dibantu juga sama pihak masjidnya. Ini udah berapa bulan ya berarti? Ada 4 ya kan? Iya. Nah selama 4 bulan ini tuh ada dari divisi keagamaan tuh ada kendala nggak sih dari cara komunikasi kalian satu sama lain gitu? Untuk kendala mungkin pasti ada lah ya, dari setiap orang kan mungkin ada kayak mungkin dari keagamaan sendiri tuh kayak kendalanya itu kayak dari setiap anggota kan mungkin ada banyak kesibukan masing-masing lah. Jadi kayak buat rapat-rapat itu kadang kendalanya mungkin dari waktu, kadang ngulur, terus kadang rapatnya itu diundur lah atau gimana gitu sih. Ya mungkin dari aku sendiri sebagai kepala divisi ya, mungkin kalau ada situasi atau kondisi seperti itu mungkin dari keagamaan sendiri lebih ke kesepakatan bersama, mungkin lebih diringankan kayak rapatnya online dulu nih, nanti mungkin bisa di next pertemuan bisa offline gitu. Oke. Berarti di divisi keagamaan sendiri ini rapat divisinya per bulan ya hitungannya? Ya bisa per bulan, atau kadang-kadang kita membahas di grup juga, ataupun kadang kalau misalkan mau mendekati program kerja kita bisa rapat gitu. Oke. Tadi ada yang belum kesinggung nih, proker time of hadis. Oh iya betul. Itu tuh gimana sih cara kalian tuh milih hadis-hadis itu? Untuk milih-milih hadis itu sih tergantung dari kayak setiap keadaannya. Kayak bulan puasa ya kita milih yang
bersangkutan sama kegiatan puasa gitu sih. Pernah ada kendala nggak waktu cari hadis-hadis yang mau di-share? Untuk kendala sih mungkin nggak ada ya, tapi kayak mungkin buat kayak carinya itu sih kayak harus ditempatin kayak di bulan apalah, terus kayak sesuai apa enggak nih sama apa ya kegiatan atau di bulan puasa sesuai apa enggak sama di sini gitu sih. Nah, dari banyaknya hadis-hadis yang udah dicari nih sama divisi keagamaan, ada nggak sih satu hadis yang ngena banget gitu buat teman-teman yang mungkin Gen Z? Untuk dari aku sendiri ya, aku kan termasuknya Gen Z juga kan. Yang paling ngena dari aku itu yang menurut aku ya itu kayak taat kepada orang tua, yang dimana itu kayak ridho Allah itu ada pada orang tua, murka Allah itu ada pada orang tua. Masya Allah. Itu dari setiap Gen Z kan memiliki kepribadian masing-masing ya, jadi kayak ada yang emang bandel lah atau mungkin gimana itu kan harus dari hadis ini kan kita mengajarkan untuk taat kepada orang tua itu. Oke, keren. Oke, terakhir nih dari Kak Igus sama Kak Desa. Tadi belum disinggung nih, anggota dari divisi keagamaan tuh ada siapa saja sih? Aduh. Berapa anggota? Ya, buat dari divisi keagamaan di periode 2025-2026 ini ada 5 anggota, termasuk saya sendiri sebagai kepala divisi. Itu ada Desta sebagai kepala divisi, terus ada Cindy, Febrianti, terus Astri sama Heru Anissa gitu. Anggota yang paling kocak siapa? Wah, sama nih. Mungkin kocak semua ya, kadang-kadang karena kita kumpul kadang sering ketawa tinggi gitulah ya, lucu-lucuan bareng. Mungkin ya semuanya sih kocak-kocak aja ya. Berarti nggak ada yang pendiam ya di divisi? Alhamdulillah nggak ada ya. Kita bisa seru-seruan bareng gitu. Nggak ada yang apa sih yang ya pendiam atau menyendiri sendiri gitu. Oke. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama divisi keagamaan. Ya, terima kasih buat divisi keagamaan. Semoga divisinya tetap semangat dan bisa menjaga komunikasinya dengan baik sampai akhir periode. Amin. Sekian dari kita. Sampai jumpa di senada berikutnya. Bye-bye.